Selain faktor rekam jejak, visi misi program faktor kepribadian diprediksi bakal menjadi referensi pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang. Inilah The Headlines babak akhir Jokowi Prabowo. Untuk membahasnya kami telah mengundang pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk serta pakar marketing Markplus Hermawan Kertajaya. Dan hadir pula panelis kami Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Bambang Harimurti, wartawan senior majalah Tempo. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di Berita 1, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Dan pemirsa Laboratorium Psikologi Politik UI secara khusus menggelar survei aspek kepribadian kandidat presiden dan wakil presiden. Apakah mengkonfirmasi personal branding yang dilakukan dua kandidat? Kandidat Presiden Prabowo Subianto terus meyakinkan masyarakat untuk memilihnya dalam pemilihan Presiden Wakil Presiden 9 Juli mendatang. Begitu pula Joko Widodo. Kedua kandidat presiden ini bersaing ketat menurut sejumlah survei. Pekan terakhir kampanye diprediksi akan menjadi babak menentukan bagi kedua pasangan Capres-Cawapres. Di pekan terakhir inilah preferensi masyarakat akan mengerucut untuk menetapkan pilihan. Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia bekerjasama dengan 3 lembaga lainnya menggelar survei aspek kepribadian Capres dan Cawapres 2014. Hasilnya, Prabowo memiliki 7 sifat menonjol, yaitu tegas, ambisius, berani, emosional, dominan, otoriter, serta keras kepala. Joko Widodo memiliki sifat pekerja keras, sederhana, jujur, rendah hati, tenang, pengabdi, dan tegas. Sementara sifat yang menonjol dari Cawapres Hatta Rajasa adalah tenang, cerdas, oportunis, ambisius, hati-hati, pekerja keras, dan kompromis. Adapun sifat menonjol dari Cawapres Yusuf Kala antara lain berani, tegas, cepat, cerdas, bijaksana, kreatif, dan pekerja keras. Apakah kepribadian kandidat presiden dan kandidat wapres itu bakal memengaruhi publik dalam menetapkan pilihan di Pilpres 9 Juli mendatang? Ya, survei aspek kepribadian. Ini survei kita belum pernah melihatnya sebelumnya. Bang Don. Iya, Nung, ini survei pertama untuk genre Pilpres. Tahun 2004 kita tidak bertemu dengan survei macam ini, tahun 2009 tidak ketemu survei semacam ini. Dan rasanya Prof. Hamdi Muluk memulai sesuatu yang baru dan kemungkinan akan populer sekali untuk 2019. Karena kalau kita ikuti kecenderungan misalnya tahun 2004, Nung, survei elektabilitas juga baru sedikit. Tetapi tahun 2000 setelah 2004, 2009 dan seterusnya itu survei elektabilitas popularitas kandidat entah pilkada entah presiden sangat marak sekarang dan bahkan membuat orang terbelah. Tapi menarik karena kemudian ini survei pertama dan saya berpikir ini adalah layak karena kemudian membuka siapapun pemimpin kita dari A sampai Z dan berhak publik mengetahuinya. Oke, tapi Prof. Hamdi, ini kalau kita bilang ini seberapa besar sih kemudian orang lihat, oh ini penting untuk dilihat gitu, untuk diperhatikan, untuk di... Ya, tentunya kalau kita ibaratkan setelah semua lagu dicoba dimainkan, kita anggap itu adalah, oh iya, debat-debat itu semua visi misi itu semua debat lagu. Sudah, kemudian survei elektabilitas sudah gitu ya. Lagu kan bisa mirip-mirip sama kan, karena lagu itu dimainkan, dibikin oleh komposernya, seperti juga visi misi itu dibikin oleh tim. Ya nggak ada ya presiden yang membuat visi misinya sendiri, ya. Pada akhirnya orang bertanya, siapa penyanyinya? Ya. Dan penyanyinya nih apakah memiliki karakteristik-karakteristik yang luhur yang saya bisa mempercayakan nasib bangsa ini kepada orang yang luhur. Ya, pada akhirnya ya dalam psikologi ya penilaian yang paling fundamental adalah penilaian apakah orang ini baik atau buruk itu ini dalam bentuk yang paling dikotomis ya. Sebelum kita jauh ini respondennya 204 psikolog. Ini saya jelaskan dulu metodologinya. Sebenarnya ini berangkat dari sebuah usaha yang di Amerika itu lazim dilakukan oleh psikolog politik. Itu bisa menyebut satu aja yang paling terkenal namanya Gerald Post. Gerald Post itu mengumpulkan sebuah
biografi tokoh-tokoh itu, dia pelajari riwayat hidupnya, ya dia analisis dan dia beri makna psikologis. Apa artinya data-data itu dan ditafsirkan untuk menyimpulkan orang seperti apa tokoh itu, ya. Dan disitulah dia bisa mendeteksi ternyata misalnya seorang Saddam Hussein itu mengidap manik depresif, mengidap grandiosity personality yang akut gitu ya, terus mengidap delusi paranoid juga gitu loh. Itu usaha yang nah saya memang mencoba dalam bentuk yang miniatur, ya saya pelajari semua riwayat hidup itu, tapi karena kita tidak punya data yang begitu dalam, ya saya mencoba melemparkan ini kepada 204 psikolog senior. Ya. Dari mana saja? Dari mana saja? Dari Jabodetabek, ya, dari kalangan beragam, ada akademisi, pengajar gitu ya, profesor, doktor gitu, ada yang sudah praktek klinis bertahun-tahun, ada yang di rumah sakit, ada yang di biro-biro konsultasi. Dan saya minta mereka mempelajari juga biografi itu. Mereka diberikan biografi mereka. Juga. Kemudian apakah mengamati dari jadi namanya itu ada dari media lain, menakar misalnya karakteristik orang dari jauh. Jadi karakteristik assessment at distance. Nah, nanti mereka akan belajar ilmu itu. Jadi dia tahu lah kira-kira bagaimana. Dan hasilnya adalah seperti tadi, Prabowo tegas gitu. Sebenarnya kita ada grafik-grafik yang juga banyak di tayangan kita itu, perbandingan relatif antar tokoh. Itu kesimpulannya kira-kira begitu. Ada Prabowo tegas, ada Joko Widodo sederhana, pekerja keras, jujur begitu. Kan kalau kita bicara Prabowo tegas itu kan yang sudah sering kita dengar. Apakah itu berarti keberhasilan personal branding dari kandidat itu sampai kemudian hasilnya saya orang marketing melihat ini menarik karena ini the biggest marketing competition nasional yang baru dipelajari orang politik. Tapi orang politik ini sering tidak tahu bahwa marketing itu sendiri berubah sebetulnya. Sekarang sesudah ada internet sebetulnya itu kan marketing itu shifting from 1.0 product centric ke 2.0 customer centric dan 3.0 customer itu harus dianggap people. Makanya brand personality seperti ini, temuan seperti ini, kalau memang betul-betul valid dan pasti valid karena Pak Hamdi Muluk ada di situ dan 204, ini yang sebetulnya tidak bisa di-manage lagi. Jadi kalau orang marketing dulu berpikir masih traditional marketing sebelum ada internet, itu kan memang di-manage, pesan-pesan itu di-manage. Kalau buat saya PDB kan, positioning, differentiation, branding, seringkali differentiation, keunikan seseorang itu nggak di situ, tapi positioningnya dibuat. Sehingga untuk pencitraan, image, buat saya ada 3 I, ada identity, integrity dan image. Nah, pencitraan tuh nggak bisa sebetulnya kayak begitu. Dan akhirnya kalau ketahuan di era internet terutama nggak ada yang bisa ditutupin, Pak. Kalau memang personality seperti itu, brand ini kan karakter yang penting karena di era internet ini semuanya jadi transparan. Jadi ini sangat valid. Orang marketing sekarang dengan adanya internet itu belajar psikologi, Pak. Mas BHM, jadi artinya kalau kemudian karakter sudah disebutkan oleh Pak Hamdi tadi beberapa hal gitu, itu memang itu penting karena karakter menentukan semuanya kan sebetulnya sebagai pemimpin. Tapi kalau dari sisi marketing, saya sebetulnya melihat sebetulnya ini pertarungannya lebih kepada soal Jokowi karena yang membela Prabowo itu bukan karena dia memilih brand Prabowo, tapi dia itu tidak mau Jokowi. Jadi anybody but Jokowi. Kan masih bisa golput, Pak. Iya, sebenarnya bisa golput. Justru di sini pertarungannya apakah hasilnya Pak Hamdi ini membuat sebagian dari orang ini merasa ya udah kalau bukan golput nggak ada yang bagus juga. Saya jadi golput. Saya menjadi memperbanyak golput atau kemudian bisa memperbanyak golput atau shifting. Yang terjadi sebetulnya sekarang ini kan visi dan misi sudah sampai di publik ya. Kemudian parpol sudah sampai di publik dan semua sudah dimakan oleh publik. Yang orang tunggu sebenarnya kan personality yang lebih lengkap, lebih utuh, dan penelitian Prof. Hamdi Muluk dan kawan-kawan ini menjadi menarik. Kalau saya bisa ibaratkan sekarang betul-betul pertarungan figur gitu yang terjadi kan. Dan sekarang ini seperti saya mengandaikan ini menu sudah tersedia dengan rasa apa, Prabowo rasa apa, Jokowi rasa apa, lalu kemudian Hatta rasa apa,
lalu kemudian JK rasa apa, lalu kemudian orang tinggal pilih atau masuk ke restoran mana begitu untuk kemudian saya mau yang ini gitu. Bagaimanapun ini sudah sampai di ujung sebenarnya pertarungannya gitu kan. Orang sudah tidak lagi bisa berbuat apa-apa sesudah ini, praktis gitu ya. Dan menurut saya apa yang disebut Pak Herman Kataja itu betul. Jadi Prabowo itu masih stick dengan sistem 2.0 barangkali ya dalam marketing. Karena voter dianggap customer. Iya, dianggap customer. Sementara Pak Jokowi sudah yang 3.0 gitu. Lebih otentik kan, lebih otentik kan kampanye dan dan ini juga bisa direpresentasikan kan banyak juga yang memilih Pak Prabowo itu menginginkan ya kira-kira Orde Baru Jilid 2 lah ya, kembali ke sana, sedangkan yang Pak Jokowi ini lebih ingin terus pembaruan ini dilaksanakan gitu. Jadi kalau di marketing tradisional sebelum ada internet itu ada istilah perceived quality. Jadi katanya perception it's much more important than reality. Jadi orang marketing itu pekerjaannya zaman dulu lewat iklan, lewat propaganda, lewat apa macam-macam itu creating perception. Sekarang perception itu masih tetap penting, tapi kalau orang ngecek perception ini tidak cocok dengan reality, itu bisa backfire. Cuma masalahnya sekarang ini injury time ini sudah kurang berapa hari. Apakah bisa? Mestinya hasil riset Bapak itu sebulan yang lalu. Saya udah ngasih tahu kan, ini yang benar kayak gini orangnya. Ya, tapi nggak tahu sekarang publik. Tapi ya. Mudah-mudahan saya ingin teruskan ke Prof. Hamdi Muluk karena kan sebelumnya kan sudah ada survei serupa sebetulnya tentang figur-figur ini kan. Saya dulu juga pernah mencoba melihat quality of leadership ini barometer dulu. Kalau yang ini lebih fundamental, kita melihat karakteristik dasar orang seperti apa. Itu kan lebih mendasar hari ini. Ya, tapi bagaimanapun masih ada beberapa hari termasuk untuk pemilih untuk kemudian memikirkan kembali dan dari aspek karakteristik pribadi dan kemudian beberapa hal lain termasuk preferensi ya. Kita akan kembali sesaat lagi.